izin sekali lagi. Jadi Bapak Ibu kemarin saya sampaikan dengan Ibu Mutia bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan hari ini dengan Ibu Kepala Sekolah, rekan Dewan Guru, kemudian staf administrasi sekolah, karena hari ini Ibu Mutia melakukan pendampingan kedua bersama saya, mengajar praktiknya, untuk menyampaikan visi dari guru penggerak, kemudian prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Ibu Mutia. Kemudian nanti diharapkan visi yang dibuat oleh Ibu Mutia ini akan sejalan dengan visi yang ada di sekolah ini. Dan tentu saja mudah-mudahan visi yang dibuat oleh Ibu Mutia ini nanti akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kalau seandainya ini adalah visi yang baik, kenapa tidak kita ikuti bersama-sama demi perubahan segala kehidupan. Jadi itu saja pengalaman dari saya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Mutia mengenai visi guru penggeraknya, kemudian yang nantinya akan diadakan prakarsa perubahan yang mudah-mudahan nanti sejalan dengan visi sekolah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 02 Kendaraan Kampus Selatan di sini, dan juga yang saya hormati Ibu Putri Yati selaku PP, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SDM 2 hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu Ibu Putri, di mana ini merupakan sebuah bagian dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak kelas 11, di mana di modul ini modul 1.3 ini saya harus membuat visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ibu, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang saya buat, dan nanti kita diskusikan kembali apakah perubahan ini sudah tepat atau belum, dan kalau yang belum nanti sama-sama untuk membuat tulisan visi yang baru, dan juga merupakan refleksi visi sekolah kita, ya. Apakah visi sekolah kita itu sudah tepat. Cita-cita kita untuk murid kita itu seperti apa ke depannya, ya Bapak Ibu? Visi, tujuan, impian kita. Jadi bagaimana kita memimpikan murid-murid kita itu kayaknya seperti apa sih, yang kita harapkan seperti apa. Nah, jadi kita bisa memikirkan itu dengan menjawab kalimat urutan yang ada di depan. Silakan Pak, selanjutnya. Ya. Nah, ada urutan yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Ya, yang kedua kita percaya bahwa murid adalah seperti apa murid itu. Nah, ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa saat kita mengajar di kelas. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar itu bahwa mereka itu apa sih, ya, apa yang ada dalam diri mereka. Kemudian yang kelima, kita di sekolah ini kita semuanya yakin bahwa apa yang kita lakukan tadi. Dan mari kita dalam sekolah ini paham bahwa ya. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan jawaban, ya, jawabannya di sini di kertas ini. Pikirkan nomor 1 dulu. Kita memikirkan murid-murid yang seperti apa di dalam kelas, ya. Jadi saya akan berikan kertas jawabannya di warna pink, ya Bapak Ibu.
Coba kita lihat dari ini tidak dikasih nama ya. Nomor 1, berperilaku yang baik dan berprestasi. Kita masukkan dulu yang berprestasi ya, Bapak ya. Kemudian saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, ya, sopan santun dimanapun berada. Ya, di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada jawabannya, anak yang punya tata krama, energik dalam belajar, serius. Selanjutnya menjadi pemimpin aktif. Selanjutnya ada rajin belajar, punya semangat untuk terus bertanya. Berarti menaruh kritis ya, saling mendukung satu sama lain dan memiliki sikap hormat kepada guru. Sopan santun. Ada nempel banget. Terus soleh dan solehah, berakhlak mulia, rajin belajar dan semangat berolahraga. Wah, olahraga. Bukan saya, bukan saya. Olahraga ya. Bukan saya yang jawab itu. Lihat tulisannya. Nomor 2, sudah bagus ini Bapak Ibu, saya perhatikan ya semuanya memimpikan murid yang aktif, yang berakhlak mulia, sopan santun ya, semangat, rajin, sama saya juga. Pengennya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang punya karakter dan kelebihan ya. Masing-masing punya karakter kelebihan. Dapat menjadi bagian dari dirinya yang sudah berkembang. Oke. Anak-anak yang memiliki karakter dan kemampuan. Individu yang perlu didorong, didukung dalam pembelajarannya. Berarti misalnya ada Murid. ya, memiliki kemampuan sosial dengan sesuai dengan kodratnya. Apa lagi? Menggambarkan posisi mana murid sedang mencapai pemahaman. Jadi bahwa murid itu punya potensi pemahaman ya, positif seperti ini. Terakhir ada menggambarkan proses di mana murid itu sedang mencapai pemahaman sama ya. Ini ke kognitif. Jadi saya percaya bahwa murid itu punya kecerdasan secara kognitif ya. Lanjut, nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa pada saat mengajar ya? Di sini jawabannya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter, perhatian dan pemahaman lebih baik, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang bagus, mengutamakan adab sopan santun terhadap orang tua yang bagus dan guru kepada teman. Selanjutnya keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu apa ya, bagaimana. Mereka sadar bahwa dirinya harus belajar dan harus dididik menjadi insan yang kompeten berakhlak mulia. Ya. Selanjutnya membantu murid mengembangkan nilai seperti tanggung jawab. Ada betul bahwa mereka ini dari gurunya ya. Jadi gurunya itu sadar harus membantu murid untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, potensi atau skill ya, yang belum mereka sadari. Betul sekali. Terakhir, murid di sekolah kita sadar bahwa mereka bisa mengembangkan potensi ya. Jadi mereka kebanyakan ya memang mempunyai kemampuan ya, skill yang ada dalam diri mereka masing-masing, tapi perlu disadarkan katanya di sini ya. Pada sadar semua. Menjelaskan sekolah ini yakin untuk apa ya? Untuk bekerja sama antara guru dan murid, orang tua juga untuk mencapai tujuannya. Kita warga sekolah yakin untuk dapat membantu murid membimbingnya potensi mereka. Kemudian komitmen untuk terus belajar mengembangkan keterampilan sebagai pendidik yang lebih baik bagus, meningkatkan pendidikan di sekolah. Ya, terus yakin bahwa kita mampu membimbing serta menuntut anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berakhlak mulia.
bagus. Terakhir, kita dan warga sekolah ingin paham bahwa tidak mudah menjadikan siswa yang ingin kita inginkan. Betul. Jadi perlu proses dan usaha ya seperti itu. Selanjutnya kita menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inovatif, menyempurnakan teknik pengajaran lebih efektif dalam menjangkau dan memotivasi murid. Peserta didik membutuhkan pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang. Wow. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Oke. Jadi Bapak Ibu semua sudah menjawab dari 6 kalimat tentang yang saya sediakan, dan alhamdulillah kita sudah sama-sama mengetahui ya, dari kalimat tentang ini kita sudah dapat menggambarkan visi kita sebagai guru kepada murid kita di kelas ya. Nanti visi kita ini tentunya akan menjadi visi sekolah ya, karena visi kita ini tentunya kita masih mengacu kepada profil belajar Pancasila. Ya kan Bapak Ibu, di mana profil Pancasila ini kita ada berapa kemarin? Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama apa? Berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis. Terus mandiri. Lagi? Gotong royong. Lagi? Kreatif. Inovatif. Ya. Ya, inovatif. Sudah. Ya, ada 6 ya. Lalu kita lanjutkan. Ya, jadi ini yang kita jawab tadi. Di sini sudah ada dimensinya ya. Ada yang berakhlak mulia, larinya kemana kalau akhlak mulia? Ya, akhlak mulia ya. Terus itu ada yang tadi mandiri tadi ada ya. Ada kerjasama juga ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu sudah bagus, sudah mengarah ke situ tadi visinya. Nah, kemudian ini ada visi yang telah saya buat ya. Saya juga membuat visi di sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas. Nah, cerdas tadi ada yang di sini menuliskan cerdas, kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan, berlandaskan impact dan impact. Jadi di sini tadi saya lihat Bapak Ibu juga sudah mengarah ke situ, hampir sama dengan saya, sama malah. Ya, ada yang cerdas, ada yang kognitifnya di sini tadi. Nah, saya bahwa murid ada yang tadi ada, kognitifnya ada, kreatif, mandirinya ada, impactnya lebih banyak di sini tadi, berakhlak mulia, sopan ya, santun itu ada juga. Nah, lanjut apa? Nah, oke. Penjabaran visi, cerdas berarti siswa kita itu mampu memahami atau menguasai berbagai konsep yang kita berikan, ya. Itu cerdas ya. Kemudian menumbuhkan kemampuan sosial, bersama dalam tim dan menghargai perbedaan dalam cerdas. Lanjut. Nomor 2 ada kreatif. Nah, kreatif tadi peserta didik tadi dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang tepat dalam menyelesaikan menghadapi tantangan sehari-hari. Jadi kreatif kalau kita ngasih tugas ya, Bapak itu ngasih proyek itu kreatif mereka. Lanjut ada mandiri jadi bertanggung jawab atas dirinya, keluarga dan sekitarnya. Dia bisa mengambil keputusan sendiri. 4 ada berwawasan lingkungan, yaitu mendorong praktik ramah lingkungan seperti menjaga kebersihan, buang sampah dan menanam pohon. Ini kita sudah ya seperti ada kesepakatan kelas kan kita perlu buat untuk supaya menjaga kebersihan kelas ada. Lanjut kantor ada nomor 5 yaitu berlandaskan impact. Jadi impact adalah iman dan takwa. Itu saya menanamkan nilai-nilai moral yang berlandaskan agama ya. Jadi dibekali dengan apa? Yasinan juga setiap hari Jumat dan juga ada peringatan hari besar yang sering saya selenggarakan ya. Nomor 6 terakhir ada ya berlandaskan iptek terakhir ya, ada iptek itu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan teknologi terkini untuk menghadapi tantangan era digital. Nah inilah Bapak Ibu PR kita ya, sebenarnya aset kita ada yaitu Chromebook ya sebagai
penunjang media pembelajaran di kelas ya. Ini kita termasuk dalam teknologi sebenarnya ya, supaya kita guru ini lebih efisien memberikan pembelajaran tadi. Jadi kalau bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin aset yang ada di sekolah ya, seperti kalau tadi kita bisa manfaatkan untuk pengenalan impact kepada murid kita. Kelas ini loh Bapak Ibu, kalau kelas rendah bisa masih pakai ini, termasuk yang Bapak Ibu media juga nih kita butuhkan ya, yang dari angka yang ini kita masukkan itu juga bisa. Nah, keterkaitannya apa sih yang kita kerjakan tadi, berkaitan tentang apa? Nah, tentunya keterkaitan itu apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita kepada murid? Ya, cita-cita kita kan ini banyak nih tadi, ya, dari kalimat umpam tadi nih. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Kita lihat visi kita. Visi sekolah kita adalah menghasilkan lulusan yang terbaik dan profesional. Saya minta salah satu orang itu yang menjelaskan apakah ada keterkaitan ya visi kita, visi sekolah kita saat ini dengan visi yang Bapak Ibu tadi tuliskan. Ada yang mau menjelaskan silakan. Bu Rika, Ibu Yuni, Pak Anton, Pak San, Ibu F, dan Ibu Kartini. Ini visi sekolah kita. Ya, silakan. Baik, izin dulu. Di sini visi sekolah yang kita buat sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Siti tadi mungkin perlu perubahan, perlu perubahan. Perlu perubahan karena apa? Sekolah kita ya itu ada yang belajar ke saya kalau menurut saya itu masih ada yang kurang ya, karena menghasilkan lulusan yang terbaik itu saya sangat mendukung sekali, tapi kalau profesional itu mungkin kayaknya belum di sekolah kita karena itu tingkat SD kalau kecuali kalau mereka di SMK bisa kita masukkan ke profesional itu. Setidaknya paling tidak kan kita itu kan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, kalau profesional itu untuk tingkat SD kalau sudah tamat untuk menjadi profesional itu kayaknya belum, ya. Terlalu tinggi untuk kita, ya. Terlalu tinggi untuk kita mengejar target seperti itu, ya, mengejar target profesional itu ya. Sedangkan kita saja masih kadang-kadang belum profesional itu, ya kan? Masih. Nah, mungkin itu saja Romo dari BPP. Ya, terima kasih Pak Anton atas jawabannya. Yang benar sekali ada yang mau ditambahkan Bapak dari penjelasan Pak Anton tadi tentang keterkaitan sekolah kita, visi sekolah kita itu sudah betulkah dengan atau sudah sejalankah dengan cita-cita visi kita yang untuk tadi? Ya, jadi mungkin kata Pak Anton tadi itu kayaknya visi sekolah kita itu masih terlalu tinggi ya di bagian profesional. Kalau menyelesaikan lulusan yang terbaik masih ke dalam cerdas tadi ya, masih masuk lah katanya. Jadi yang masih kurang itu di profesional. Ya, lanjut. Nah, ini ada dimensi program pelajar Pancasila, yaitu beriman dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbahagia mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berskala kritis dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, visi kita itu bermuara ke sini, ke dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, jadi yang tadi kan visi kita nih menghasilkan lulusan yang terbaik dan profesional itu ada nggak dimensi profil Pancasilanya? Ada nggak Bapak Ibu? Menghasilkan lulusan terbaik dan profesional. Ya. Nah, sedangkan visi yang seharusnya itu sekarang diperbaharui menurut kurikulum sekarang ya, PPK itu harus dimensinya ke profil Pancasila. Nah, beriman, takwa, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global dan analisis dan kreatif. Nah, kira-kira nih dari sini ya sudah ada gambaran ya bahwasanya visi kita tadi kurang tepat ya, harus diperbarui. Yuk, kalau begitu kita
kita rumuskan bersama-sama. Kira-kira ini jangan dibaca situ ya, kita ganti. Kita rumuskan bersama dan visi yang bagus untuk sekolah kita sesuai dengan visi Bapak Ibu di sekolah di kelas tadi yang saya tuliskan. Kira-kira nanti saya tulis di situ ya, di tengah-tengah itu kira-kira apa yang perlu ditambahkan ya, dan untuk urusan visi kita yang baru nih di sekolah. Ayo kira-kira apa nih? Tadi kan udah ada nih yang di sini tadi beriman pertama tadi sudah masuk, tadi cerdas tadi ada juga. Nah, kira-kira apa nih masuk urusan visinya? Ya, yang tadi nah ini dimensi profil pada istilahnya seperti ini. Ya, kita rumuskan nih Bapak Ibu, bagaimana kita sama-sama rumuskan visi yang sesuai, yang seharusnya, ya, bukan yang lama, visi sekolah lama bukan, tapi kita rumuskan yang baru. Kira-kira apa nih? Ada yang mau ini memberikan jawaban, atau kita rumuskan, kita ketik saja jawaban ya. Tulis dulu, tulis ya. Nah, ini Bapak. Nah, ya. Kira-kira kalau punya saya tadi ada impact kan. Tapi kita tuliskan yang baru saja, jadi sama-sama kita tuliskan tulisan yang baru. Ya, apa kira-kira? Iya, agama. Keterampilan. Kata-kata keterampilan. Ayo. Ayo, apa Pak? Bapak Ibu? Apa kira-kira? Mewujudkan? Bisa memberikan meningkatkan boleh. Mewujudkan peserta Yang beriman serta berperilaku baik, bertakwa, lagi ya sudah termasuk beriman bertakwa masuk ke ini ya, agama tadi ya, berketuhanan yang Maha Esa tadi masuk ke ini, beriman bertakwa. Lagi ya, kira-kira masukkan dimensi tadi. Ya, masuk apa? Apa Bapak? Cerdas. 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 Masuk. Cerdas. Masuk. Lagi. Apa lagi? Cerdas dan kreatif. Cerdas, kreatif. Kreatif. Cerdas, kreatif. Cerdas, terampil, terampil itu masuk mana sih? Kreatif. Iya. Jadi masuk semua kan? yang kata-kata proyek sih lo masih semua dia. Ayo. Nah, kreatif inovatif masuk kan? Berwawasan global. Pasti dia. Jadi satu kan nomor jadi. Jadi pakai itu Kalau tidak masuk ke semua tidak apa-apa, karena kalau masuk ke semua artinya penjabaran kegiatan itu yang mendukung misi itu juga harus dilaksanakan di misi. Kalau visinya panjang banyak, itu harus misinya sih banyak. Misinya banyak, jangan banyak. Yang mana yang mana fokusnya, yang mana yang jadi fokus. Poinnya, poinnya jadi fokus. Juga ini berdasarkan karakter siswa. Kalau ini kebanyakan siswa kita kan semuanya cerdas ya, masuk nggak cerdas ya? Ya, yang didukung oleh ibu. Ya, jadi kalau ini kan memang gurunya juga kompeten semua, jadi guru juga gitu kan? Unggul, iya.
beriman bertakwa, cerdas, ya. Kemudian pantun, ayo. Kalau ini kehidupan itu masuk atau pantun, ini emang Apa yang masukkan? aktif ya nih Pak. Aktif ya. Ada masuk di aktif dari ke kelas maupun di luar kelas kan. Aktif. Aktif dalam lingkungan ya, lingkungan berbudaya pada titik yang memang berkata tidak aktif dalam lingkungan yang berbudaya ya. Lingkungan yang berbudaya dalam lingkungan yang berbudaya kawasan luas dan berwawasan luas. Ayo misinya berwawasan luasnya loh, PR loh, misi rencana berwawasan luasnya luas. Ayo, harus berarti zamannya harus lebih luas lagi kan nilai-nilainya tadi ya. Berarti Pak ini ya, ini saya mampu. Jadi, oke. Kenapa? Wawasan luas. Oh, jadi supaya berwawasan luas tadi harus banyak literasi ya. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi ini rumusan visi kita. Nanti kalau kurang ini kita diskusikan lagi ya. Ya. Jadi ini untuk sekedar gambaran rumusan visi yang telah kita buat bersama, kesepakati bersama, ada mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, aktif dalam lingkungan yang berbudaya dan berwawasan luas. Nah, jadi dari poin pertama penjabarannya beriman dan bertakwa, berarti dia masuk dimensinya bertuhan yang Maha Esa. Kemudian cerdas itu benar kritis ya, masuk ke dimensi tadi. Aktif dalam arti kata kreatif tadi ya, mandiri juga bisa ya. Kemudian lingkungan yang berbudaya itu karakternya tadi ya, sopan santun tadi ya Ibu Rika ya. Kemudian berwawasan luas berarti siswa tadi disuruh memperbanyak literasi, baca ya. Nah itu berarti kira-kira sudah inilah dalam visi kita. Dan kedepannya kalau sudah ada visi berarti misi kita, rencana kita itu seperti apa untuk tujuan kita mewujudkan ini. Ya Bapak Ibu, jadi seperti ini visi kita yang kita sepakati, alhamdulillah. Nanti kalau kurang atau ada yang mau ditambahkan kita diskusikan lagi ngobrol kita ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini tadi kita sudah memberikan visi, rumusan visi. Nah, diskusikan sikap dan perilaku murid kita, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang tadi kita rumuskan. Jadi kan visi kita tadi, nah, sikap dan perilaku kita itu harus mencerminkan visi yang telah kita buat tadi. Masih ingat dari visi kita tadi apa? Ayo. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Nah, dari perilaku kita dulu, kita sudah menjalankan perintah agama kan? Tentunya kita sudah mempunyai landasan iman dan takwa. Nah oleh karena itu
untuk visi tadi, perilaku murid tadi sudah betul tak? Kita sudah mencerminkan belum? Dan bagaimana untuk takwa tadi? Ke anak-anak, murid-murid kita juga sudah belum? Kira-kira? Sudah ya? Ya, sudah. Terus bagaimana orang tuanya? Orang tuanya. Terus bagaimana kepala sekolah? Kepala sekolah tentu sama dengan kita ya. Kemudian cerdas, aktif, dan yang berwawasan luas. Nah, perilaku inilah nanti yang harus kita cerminkan ya untuk ke visi ini. Ya, termasuk kata Ibu Rika tadi berwawasan luas. Berarti misi kita tadi selain menuduh anak administrasi, kita juga ya harus mencerminkan kita tuh wawasan luas kita harus membaca lebih banyak buku ya, supaya jangan hanya anak saja yang berwawasan luas, tapi kita juga ya. Jadi perilaku kita apakah sudah mencerminkan visi ini? Ya, nanti kalau belum berarti PR kita ya Bapak Ibu ya. PR kita untuk menuju ke perilaku ke visi ini. Bisa disambung, bisa dimengerti? Oh, ya. Perilaku kita tadi ya. Oke. Jadi harus kita kalau aktif, berarti perilaku kita juga harus aktif ya. Oke, sikap dan perilaku. Oke. Lanjut. Nah, kalau saya melihat kepala sekolah ini disiplin dan tingkat kebersihan ya. Guru tentunya semuanya menguasai pembelajaran pusat pada anak. Siswa itu semuanya tadi kita lihat cerdas ya, kreatif juga. Orang tua bagaimana mendukung kegiatan anak kita di sekolah. Nah, ini visi yang saya buat untuk mewujudkan peserta didik yang mampu menciptakan ide-ide baru dalam upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini visi saya sebagai guru agama pada saat saya mengajar. Nah, visi saya ini seperti ini Bapak Ibu, mewujudkan peserta didik yang mampu menciptakan ide-ide baru. Ide-ide baru itu masuk ke dimensi kreatif tadi dalam upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita sudah kurikulum merdeka, maka saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, rencana perubahan. Rencana perubahan untuk melakukan visi itu tentunya saya mengikuti pendekatan teori apresiatif dengan manajemen perubahan, yaitu tahapan Bagja. Dan Bagja ini seperti ini Bapak Ibu. Bagja adalah B buat pertanyaan, A itu arus pelajaran, G dari mimpi. Lalu B buat pertanyaan itu merumuskan pertanyaan penentu perubahannya apa. Kemudian A ambil pelajaran yaitu menentukan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai. G itu dari mimpi, narasi kondisi ideal yang diimpikan jadi di lingkungan pembelajaran. Ada J, jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana atau tindakan apa yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan visi. A atur eksekusinya, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil yang terlibat atau strategi lainnya. Nah, prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu mewujudkan peserta didik yang mampu menciptakan ide-ide baru dalam upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tentunya ini nomor 1 buat pertanyaannya itu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mendorong peserta didik menciptakan ide-ide. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi, maka kita itu nanti akan dapat mendorong ide-ide ya, mendorong ide-ide peserta didik tadi ya. Karena berdiferensiasi itu lebih kepada kita mengetahui bakat minatnya ya, pengennya kemana ya, anak minatnya lebih kemana, ke gerakan aktifnya ya, atau dia senangnya lihat. Kalau kebanyakan anak saya itu lebih pengennya bergerak ya sambil melihat video. Jadi sering kita bawa HP, bawa ini ya, bawa alat-alat ya. Sebabnya minatnya kalau duduk saja mendengarkan ceramah agama itu bosan katanya. Ya, apalagi kalau saya baca kisah Nabi Muhammad sambil ngomong seperti ini, malas, bosan. Akhirnya saya pengennya apa sih nak? Nonton. Ya, kita nonton ya, kita nonton sediakan seperti itu. Jadi apa kebutuhan anak itu kita penuhi. Nah itu Bapak Ibu. Selanjutnya tidak panjang lebar, langsung kepada
pembelajaran, gali mimpi, jabatan rencana, dan terakhir atau eksekusi. Untuk selanjutnya kalau memang ada pertanyaan mengenai bagian ini, nanti kita selesaikan di kombel saja ya. Seperti itu Bapak Ibu, inilah tadi visi prakarsa perubahan yang saya buat. Nah, demikian Ibu, alhamdulillah sudah terlaksana diskusi kita. Jadi kesimpulannya kita tadi pertama membuat visi ya lewat kalimat umpah. Yang kedua kita merumuskan visi sekolah, alhamdulillah. Dan yang ketiga Bapak Ibu masih mau meningkatkan ke saya untuk melihat prakarsa perubahan dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian kegiatan kita hari ini. Itulah pemaparan saya. Apabila ada perkataan yang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan kebutuhan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi memang kalau bukan hanya ibu sini masih bertahan sini juga luar biasa. Iya. Karena namanya kesempatan itu kan belum tentu orang lain juga mendapatkan. Setidaknya ibu-ibu yang ada di sini mendapatkan sedikit bayangan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mutia. Dan ini juga luar biasa sekali. Kalau misalkan visi yang dibuat oleh Ibu Mutia itu sesuai dengan karakter siswa, kemudian karakter guru, kemampuan guru, SDM-nya, kemudian juga lingkungan, itu saja wali murid yang mendukung. Jadi akan sangat bagus sekali untuk sekolah kita, karena visi-visi yang ada di sekolah-sekolah itu kadang bersifat umum. Jadi visi itu adalah tujuan sekolah. Ya, mau kemana sekolah kita itu? Kalau orang nanya apa visi kamu, visi sekolah, kalau masih bersifat umum, penjabarannya juga kita belum khusus, belum fokus kemana. Jadi kalau sudah kalau sekarang visi itu dia membuat profil pelajar Pancasila dunia. Jadi muaranya semuanya ke profil pelajar Pancasila. Jadi kalau visi itu sudah dijabarkan, artinya yang akan mendukung visi nanti adalah visi. Jadi kita nanti dibuat bersama-sama di kombelnya ya, dan dibantu oleh ibu yang ada di sini, membantu Ibu Mutia dan kepala sekolah untuk merumuskan visi dan misi sekolah supaya menjadi pegangan sekolah itu mau dibawa kemana sekolah itu, apa tujuannya. Jadi anak-anak itu fokus. Kalau profesional tadi memang bagus, tetapi kalau profesional itu mungkin untuk kita yang anak-anak bawah dewasa. Nah, kalau siswa SD itu sudah kreatif, misalnya dia lingkungan, anak-anak di sini karakternya cinta lingkungan. Kalau seperti visi di sekolah kami, saya cerita sedikit ya, karena lingkungan kami itu lingkungan hijau, pohon-pohon yang banyak, jadi kami memasukkan di sana berbudaya lingkungan. Jadi budaya lingkungannya apa? Cinta lingkungan, kemudian menanam pohon, kebersihan, nah itu diutamakan. Itu kira-kira seperti itu. Artinya jelas nanti sekolahnya itu kegiatannya apa, itulah membuat yang membantu visi dan misi itu terwujud melalui kegiatan-kegiatan. Seperti yang Ibu usulkan tadi, apa namanya, literasi ya. Nah, literasi itu bagus sekali Bu, karena ANBK itu juga membuat literasi gitu ya. Jadi memang fokusnya karena literasi Indonesia itu rendah ya, cukup rendah. Jadi makanya sekarang itu juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi. Mungkin nanti itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan sekolah yang mendukung visi dan misi dari sekolah. Jadi terima kasih Ibu Mutia, saya sudah mendengarkan ternyata ibu-ibu di sini antusias ya. Antusias dalam membantu, tentu saja bukan hanya sebatas ini Bapak dan Ibu untuk membantu Ibu Mutia dan Pak Aprianto mengembangkan sekolah ini, karena memang nanti kalau semakin banyak guru penggeraknya itu sekolah itu semakin maju insyaallah. Jadi nanti ya angkatan ke-12 nanti dibuka, ibu-ibu di sini juga dimotivasi Pak ya, ya
Apa? Yang masih muda-muda. Tidak, kalau tidak salah ya, kalau tidak coba, kalau angkatan 12 ini boleh 50 tahun ke atas itu masih boleh. Masih boleh Bu. Artinya sudah malas istrinya bandung itu. Oh iya, nah apalagi suami restoran didukung juga oleh CDP-nya. Nah nanti akan sangat luar biasa sekali. Tentu saja perubahan di sekolah itu akan tampak nanti melalui dukungan ibu-ibu di sini, gitu ya. Tentu saja dari saya luar biasa sekali. Jadi saya di luar ekspektasi ya. Ya tadinya karena ya benar luar ekspektasi. Jadi gitu melalui kali berapa apa sudah janjian Bu? Ya, nah itu makanya saya di luar ekspektasi yang saya bayangkan. Ibu-ibu ini mau membuat kalian rumah yang ada di sana langsung luar biasa langsung tanggung ya langsung ini terlihat bahwa Bapak Ibu di sini guru yang profesional. Yakin saya. Ya. Yang profesional dan mau belajar. Ya. Bukan hanya jadi guru penggerak, di sekolah itu jadi penggerak. Itu luar biasa walaupun tidak tergabung dengan penggerak. Nanti angkatan 12 ikut loh. Ibu di sini motivasi ya. Baik, ini saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah membantu Ibu Dia di sini. Saya menyampaikan terima kasih juga atas waktu dan perhatian dari Bapak Ibu di sini yang luar biasa sekali. Sekian dari saya, dari Topik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi